bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menunjukkan Allah itu, Allah yang Tritunggal, kita menjadikan manusia menurut gambar. Kata gambar di sini bahasa aslinya selem. Katakan selem. Kata gambar di sini selem. Tapi ada kata yang satunya lagi adalah aslinya demut. Nah, selem itu sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya sangat simpel, representatif figur. Jadi perwakilan, model passion, perwakilan kerajaan Allah. Allah menciptakan manusia itu supaya menjadi representatif figur. Jadi Adam diciptakan itu supaya menjadi perwakilannya surga. Amin. Selem itu bahasa Inggrisnya sangat simpel, representatif figur. Itu arti selem. Tapi dikatakan lagi, menurut rupa kita demut, modelnya, fashionnya. Jadi saudara tahu, Adam seharusnya dia ngerti, waktu Allah menciptakan dia di bumi, supaya dia menjadi perwakilan surga yang di bumi. Amin. Menjadi passionnya, modelnya. Kalau orang mau lihat surga, lihat Adam. Oh surga, lihat Adam. Nah kita ini keturunan Adam. Sayang, Alkitab mengatakan Adam gagal. Sosok yang mewakili surga di bumi, Adam tadi modelnya, duta kerajaan Allah, display kerajaan Allah yang di bumi, gagal. Anda ingat gagalnya kenapa? Halo? Ada orang di sini? Gagalnya kenapa? Dia makan buah yang dilarang istrinya. Wanita itu kekuatannya di mata sama di kaki. Pengurapannya kuat kalau sudah di mall. Itu sampai sale itu tahu semua. Waktunya juga ngerti, Jumat ini ada sale. Laki-laki enggak tahan, kakinya beda. Wanita pengurapannya di kaki. Kalau sudah di mall dari pagi, sore, siang, malam, enggak pernah terasa. Saya bilang begini, saya duduk di sini aja deh. Kamu belanja sana. Di rumah saya ada 2 wanita, istri dan anak. Itu kalau sudah, Pak, ayo ke mall. Aduh, mati aku. Kekuatan mulai. Saya bilang, saya minum yang banyak. Saya duduk di sini aja. Itu wanita itu seharusnya, tahu enggak? Antara Adam dan Hawa, itu selisih umurnya itu beda jauh. Waktu dia diciptakan, lalu dikasih firman, disuruh usaha di Taman Eden. Apa yang terjadi? Tuhan itu mengerti. Ini enggak bisa sendirian ini. Coba-coba Tuhan. Dibuatkah binatang-binatang. Ditaruh di dekatnya dia. Suruh bergaul. Tapi toh Tuhan ngomong begini, enggak cocok semua. Tapi manusia saudara, otaknya manusia, perhatikan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengerikan. Hati-hati dengan pengajaran yang baru progresif. Hati-hati. Jangan sampai. Progresif itu kata yang bagus loh. Kita harus progres, maju. Kekristenan harus progres. Sebetulnya enggak cocok. Nama progres dipakai. Dia enggak percaya Yesus Tuhan kok. Enggak percaya Yesus Tuhan.
termasuk maaf kata LGBT, itu masuk di dalamnya. Progresif. Saya pelajarin hari-hari ini, saya baca semua, saya dengerin, pengen tahu seperti apa. Sudah bisa bayangin, kita diajar oleh Pak Sukamto di sini. Ujung-ujungnya cuma bilang begini, semua agama baik. Yesus itu bukan juru selamat. Sudah bayangin, dia orang baik. Satu-satunya keselamatan bukan hanya dalam Yesus. Bayangkan. Ini sudah akhir zaman, saudara. Ini kalau benar, saudara, itu perang dunia ketiga. Kalau sampai Iran mengeluarkan senjatanya nuklir, saudara siap-siap. Makanya jadi Kristen yang benar-benar sekarang lah. Jangan main-main jadi Kristen. Kristen yang benar-benar fokus. Kita kan diajar bulan ini misi. Misi dari Tuhan itu apa? Dia nyiptakan Adam dan Hawa. Supaya jadi apa? Perwakilan surga yang di bumi. Modelnya surga. Saudara itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, keturunan Adam dan Hawa. Sifat-sifat dari Adam dan Hawa ada di kita. Bayangkan, Tuhan sudah nyuruh, wah, buah ini kok bagus sekali. Aku kok pengen banget ya. Itu gobloknya suaminya juga. Waktu dikasih juga panggut-panggut, makan loh. Di sebelahnya nggak kasih tahu, jangan, Tuhan tidak boleh makan. Termasuk saya. Saudara juga tidak ngaku. Tidak ada di sini, tidak ada Pak Kamto, tidak ada yang ngaku. Wanitanya ini gini, wah ini bagus, salih loh Pak. Tidak taunya, saya bilang, tidak bisa, uangnya itu nanti tidak cukup. Tidak apa-apa, Tuhan itu kaya, loh Tuhan kaya. Waktu dia makan itu, dia tercelik. Dia lihat tercelik. Adam gagal menjadi perwakilan kerajaan Allah yang di bumi. Misi Allah menciptakan Adam itu supaya apa? Adam dan Hawa itu adalah Tuhan yang kecil yang di bumi, termasuk saudara. Sampai Bapak kirimkan sendiri putra yang tunggal. Yohanes pasal 3 ayat 17, 16, 17, 18. Dia kirimkan. Perhatikan saudara. Dia berikan putranya sampai disalib. Semua nabi tidak ada yang bisa. Sepanjang sejarah Kejadian, Keluaran terus. Saya pikir dulu jadi pendeta gampang baca Alkitab sih gitu. Kamsamidah, cuman gitu aja. Sampai kewiraan loh, pendeta kok diajari kewiraan segala. Supaya pendeta ngerti. Diajari filsafat tau enggak? Filsafat. Kok sampai kayak gini? Loh ternyata disuruh ngapalin dari Kejadian sampai Wahyu, dibalik Wahyu sampai Kejadian. Aduh, disuruh berdiri. Ayo apalin Kejadian sampai Wahyu. Kejadian, Keluaran, Imamat, sampai Wahyu. Balik. Wahyu. Balik lagi. Enggak bisa Kak. Pendeta kok enggak apal? Jangan dikira jadi pendeta gampang. Sekarang aja gampang jadi pendeta. Bisa khotbah, uangnya banyak. Tanya Pak Kamto itu. Enggak gampang itu panggilan. Panggilan. Makanya lihat Pak Kamto, rambutnya makin habis. Mikirkan saudara itu loh. Misi. Tapi seger, awet muda. Lalu Bapak itu mikirin, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kitab Kejadian sampai Wahyu, enggak ada. Tak baca, dia turunkan anaknya yang tunggal. Coba saya ingin baca
Roma pasal yang ketiga ayat 17-18. Roma pasal 3 ayat 17-18. Udah ketemu? Roma pasal 3 17-18. Alkitab berkata demikian. Sebab apa? Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk apa? Menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan apa? Dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Yesus itu Tuhan. Ketika dia disalib, itu menandakan dia manusia 100% bos. Dia kesakitan. Dia enggak bilang begini waktu disalib, dia ketawa. Enak gitu, enggak ada. Dia tetap manusia, dia sakit. Kesakitannya menunjukkan dia manusia 100%. Tapi perhatikan, waktu dia mati, pada hari yang ketiga di situ dia merampas kunci maut. Dia bangkit. Saudara perhatikan, tidak ada yang seperti Yesus. Karena dia Allah, dia turun ke dalam dunia orang mati, dia rebut itu. Dia rebut, dia pegang kembali. Tahu enggak? Adam dan Hawa itu adalah menyerahkan, tega sekali anaknya dihukum sampai mati seperti itu, disalib. Itu Yesus waktu dicambuk. Ditarik, dagingnya. Itu kalau saudara dan saya 2 kali aja mate. Tahu mate? Bahasa India. Tarik. Karena dia Tuhan. Tapi manusianya juga menjerit kesakitan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh sederhana. Kalau di keyboard ini ada semut mau jatuh. Saya panggil kau sini. Sini. Iya, kamu. Iya. Ini ada semut. Ini bayangkan semut mau jatuh. Gimana kamu nyelamatin semut? Hah? Kecepet pakai jarimu? Terus? Supaya jalan. Loh dia mau jatuh loh kok. Lapar dia. Sakit dia, piye caranya? Ambil kertas. Kertasnya yang 50 ribuan. Terima kasih, duduk. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya kayak orang kalah perang, Pak. Tepuk tangan dulu. Wow. Kalau ada semut di sini mau jatuh, kita segede ini. Bumi itu tumpuan kakinya, men. Tadi malam ada gempa ya. Anak saya di UP cerita, Pak gempa Pak. Dia di lantai 6. Di lantai tinggi terasa. Saya mau kasih tahu saudara gini. Contoh ini. Tuhan itu gede sekali loh. Bumi tumpuan kakinya.
Loh kalau kamu berhadapan sama dia, mati kamu. Musa aja, wow, gak berani, takut. Semua orang gak berani, Tuhan tuh gede. Makanya dia turun jadi manusia. Supaya bisa ngomong dengan saudara. Kalau tadi kamu mau jatuh semut. Butuh 50.000, gak butuh dia. Yang butuh kamu. Kita mesti jadi semut. Ngobrol sama dia. Jadi manusia. Supaya ngerti apa yang jadi penderitaanmu. Mereka butuh Yesus melalui saudara. Saudara itu adalah representatif figur selem. Perwakilan kerajaan Kristus yang di bumi. Passionnya, modelnya, kerajaan Allah. Orang mau lihat surga, nggak usah kemana-mana, lihat hidupmu. Lihat orang Kristen. Misi bergerak supaya mereka diberkati. Amin. Kalau mereka cuma dapat beras aja, nggak cukup. Mereka butuh kasih yang keluar dari hidup kita. Mata kita berbinar-binar, lihat, oh ternyata Yesus ada di hidupmu, ada di sifat-sifatmu, ada itu loh, pertobatan itu hasilnya, buah pertobatan itu hasilnya yang ditunggu sama orang. Jadi sorga, mau lihat sorga, lihat orang Kristen, udah cukup, katakan amin. Haleluya. Jadi saudara di tempat ini belajar tentang Yesus. Kayak apa Tuhan? Pelajari saudara. Ngerti begitu keluar, ketemu orang, jadi berkat. Anak saya nomor 2 namanya Clement. Clement itu artinya apa saudara? Belas kasih. Dia suka memberi nasi bungkus bagi orang-orang gelandangan, tukang-tukang parkir. Ya, udah sesuai dengan namanya. Malah dia bilang begini, "Pah, patungan yuk, kita beli nasi bungkus 100 nasi bungkus, kamu 50, aku 50." Dia ingin sekali hatinya ini nunjukkan belas kasihan. Itu kalau main drum saudara, bukan sekedar dia main. Perasaannya, jam 4 pagi dia bangun, dia dengerin. Dia benar-benar di situ. Betul dia bisa main keyboard, dia bilang, aku khusus main itu, enggak mau yang lain. Karena aku ingin jadi berkat melalui hal itu. Pengurapan itu yang penting saudara. Pimpinan Roh Kudus itu penting, diurapi. Supaya kita jadi berkat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, aku mau menerima kuasa. Amin. Amin. Ada orang di sini. Kok sepi Pak, Bu? Haleluya. Wow. Kalau orang pengen lihat surga, lihat hidupmu dan hidupku. Pak Kamto ini sama saya pendeta. Pernah enggak Pak, diomongin sama anaknya begini, "Pak, Papa pendeta loh." Bayangin, Papa pendeta loh. Karena saya jengkel, pendeta juga punya jengkel loh Pak. Loh, waktu setir ada motor gini-gini, saya jengkel. Aduh, saya tahu hati mendedek ya. Mendedek ini, mendidih. Lah kalau ada apa-apa kan saya ngena gitu. Saya lupa, orang kok ini, dasar gini. Pak, Papa pendeta loh. Saya lupa kalau saya pendeta. Ampun deh. Untung anak saya ngingatkan, Papa pendeta loh.
Sampai hari ini tidak ada yang pengen jadi pendeta anak saya. Kata ini, nggak gampang Pak, saya jadi pengusaha aja. Nomor saya jadi pengusaha, nomor 2 juga ngajar di Gading Serpong, padahal tidak ada dasarnya. Nomor 3 jadi psikologi, waduh saya, tapi tidak tahu juga. Kalau satu saat hatinya dipuntir Tuhan, tahu dipuntir, dibalikkan, set, dia melayani seperti saya juga tidak tahu. Itu panggilan, saya juga tidak paksa anak-anak. Saya senang kalau dia jadi pengusaha melayani, malah dia bisa kasih uang untuk gereja. Ada amin? Ya. Nggak harus jadi pendeta semua kalau jadi pendeta. Siapa jemaatnya? Justru marketplace sekarang butuh orang-orang seperti saudara yang punya bisnis. Menangkan. Dunia marketplace sekarang mengerikan. Tapi kalau orang ngerti ini, tujuan misi Allah menciptakan manusia itu, saudara mesti ngerti supaya menjadi perwakilannya kerajaan Allah. Seharusnya Adam itu, keturunan sifat-sifat ilahinya itu ada di sana. Tapi lihat, ketika jatuh dalam dosa, keturunannya dan tidak bisa menyelesaikan perkara dosa ini hanya lewat Tuhan Yesus Kristus saja, tidak ada yang lain. Artinya misi apa? Allah itu ingin gini, asetnya dikembalikan lagi, jiwa manusia direbut lagi, dimenangkan lewat mana? Wadahnya gereja. Kamu dan saya. Makanya toh Bu, jangan kereng-kereng sama pembantunya. Sudah kasih tahu 5 kali, masih salah. Kalau setrika membakar baju saya, itu mahal itu. Gajimu 50 kali, tidak bisa bayar. Tidak bisa wong gajinya kamu kasih sedikit kok. Pemimpin saya bilang begini, kebetulan teman saya ini sekretarisnya dia, dipanggil. Kasih lebih pembantumu, dia kaget. Tahu enggak, hari ini kalau enggak dikasih lebih, pembantunya itu jadi istri pendeta. Di Gili Manuk, GBI Gili Manuk. Jadi istri pendeta, pendetanya teman saya. Kalau enggak ditambahi, kalau pelit, you know pelit? Ngerti bahasa pelit enggak? Kalau enggak ngerti saya lebih keras lagi. Justru yang menghambat kekristenan itu adalah orang percaya sendiri. Mau misi, mau digembor-gemborkan saudara. Kita mesti bertobat hari ini. Ini terakhir. Bulan ini bicara misi. Saya harap kita ngerti. Kita ini modelnya, displaynya, model surga itu ada di hidup kita. Walaupun kayak begini-gini, tapi kita ini modelnya surga loh. Nah surga tahu enggak? Tuhan kecil itu saudara itu loh, yang di bumi ini. Haleluya. Jadi bisnismen ya cara berpikirnya beda, Kristus. Jadi suami cara berpikirnya Kristus, jadi istri cara berpikirnya Kristus. Jadi pelajar mahasiswa Kristus, membawa nama baik. Mendekati mereka. Di dalam Kisah Rasul ada berapa orang yang bersama dengan Yesus mau naik? 500-an kira-kira. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa. Kalau di sini adalah power. Kalau yang di Kejadian tadi exousia. Power, exousia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia berkata, jadikan semua bangsa muridku. Saudara tidak pergi ke luar negeri, tidak pergi ke Painai. Sekarang lagi ada KKB, uangmu bisa pergi ke sana. Misi yang digalakkan. Pak, saya tidak bisa pergi ke Nigeria, uang saya saja. Tuhan hargai. Amin. Haleluya. Jangan pernah ada yang bersungut-sungut. Kenapa Tuhan benci dengan orang Israel? Dia bersungut-sungut. Diajari Musa, diajak dikeluarkan dari Mesir. Emangnya kurang kuburan loh. Aduh. Selalu mengeluh, bersungut-sungut. Itu yang dibenci Tuhan. Perhatikan, Yesus senang dengan orang yang bilang begini, terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih dengan wajahmu yang seperti itu. Itu sudah sempurna. Jangan kayak di pasar, saya pernah di Banyuwangi pasar. Itu enggak terima dengan hidungnya. Disuntik saudara. Sampai panjang saya gini kaget. 3 hari kemudian saya ngomong, itu hidungnya ibu yang jualan itu kok besar ya, ngomong sama istri. Dah tenang bener. Enggak taunya beberapa hari kemudian mati dia. Udahlah bersyukur, jangan nanti saudara mengucap syukur apa yang ada, udah terima kasih Tuhan. Walaupun coba kalau hidungmu dibalik begitu. Tuhan itu benar-benar sempurna kalau menciptakan. Udahlah. Sudah seger gemuk, enggak usah, aku pengen kurus Pak, supaya suami saya makin cinta, enggak usah. Enggak usah minta aja pengurapan. Nanti kayak istrinya teman saya, suaminya kan jadi dosen di Udayana, kan takut kalau banyak mahasiswi. Dia kepengen kurus, kebablasan loh kurusnya. Makin kurus, makin kurus, enggak bisa direm. Kalau mobil enggak bisa direm kan bahaya. Sama itu enggak bisa direm, semakin kurus. Minta dibaptis, saya baptis, cuman pakai jari saya baptis. Dan di bak mandi. Saya ngomong begini, kasihan. Sudah harus belajar ngerti arti hidup ini. Engkau adalah representatif figur dari sorga di bumi. Display dari kerajaan Allah di bumi. Haleluya. Ditawari sama bidan saya, Pak suntik putih. Hah? Saya ketemu Pak Kantongan kaget. Koh, apa kabar koh? Waduh, terus suntik apa lagi? Sipit. Aduh, ampun deh. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya ngomong, Pak, berapa bayarnya Pak? Murah Pak. Suntik putih. Lah Tuhan sudah ciptakan gini, ya wis gini. Jangan hidung dibuat-buat, nanti bersin-bersin copot hidungmu. Nanti panggil Pak Kamto, mujizat terjadi enggak? Tolong doakan, kembalikan hidung saya Pak. Enggak bisa, bukan bagiannya dia. Makanya mengucap syukurlah. Kamu dan saya ini display kerajaan Allah yang di bumi. Kalau pengen lihat surga, lihat engkau sebelahmu. Lihat sekarang sebelahmu kayak apa. Modelnya seperti apa. Suaminya senang. Syukur kena khotbahnya. Baru khotbah gini aja, pengurapannya tinggi Tuhan. Wanita itu ada 2. Mertua dan istri. Istri itu
sehari itu cara ngomongnya 15.000 kata. Mertua perempuan 18.000 kata. Makanya saya tidak bisa ketemu. Pak Kamto, istri itu kalau belum mencapai 15.000 cari omset. Telepon, Cik, gimana nanti wanita? Ngomong wanita bisa macam-macam loh. Iya toh, iya sekarang dia, iya macam sampai 15.000 omsetnya sehari. Itu wanita. Amsal ngomong, wanita itu cerewet. Tapi dirubah oleh Tuhan untuk Injil kerajaan. Laki-laki egois. Betul ya Bu? Bu, jangan takut Bu, ada saya. Laki-laki itu egois. Egoisnya kenceng. Tapi ketika dirubah sama Tuhan menjadi display, percontohan, wow, representatif, figur. Lihat surga, lihat itu loh, Pak Kamto. Wah, kalau jalan, waduh beda. Saya tadi diajak naik lift. Kayak naik pesawat saudara. Cuma enggak bisa banyak orang ya tol. Yang lain lewat situ aja ya. Saya lewat situ. Kalau lewat situ ngasih persembahan nanti. Lain. Haleluya. Tahu enggak? Suami sama istri itu diperlengkapi. Ini ada kekurangannya, ini ada kelebihan. Serahkan siapa Pak Amto? Cara selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Mari kita satu dalam doa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami ingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami ini adalah figur-figur Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, supaya melalui hidup kami banyak orang yang melihat wajah Tuhan. Melalui kehidupan kami orang lain juga diberkati. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat Bapak Pendeta Bartolomeus Joko. Biarlah Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya di GBI Rock yang ada di Ciputat. Tuhan berkati pengembangannya, pelayanannya, misinya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, biarlah kami diingatkan kembali bahwa kami ada tujuannya supaya kami bisa memenuhi tujuan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, supaya kami menggenapi misi yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, pagi hari ini akan ada presentase misi. Saya undang Pak Anang selaku ketua misi, nanti saya akan bantu untuk kelengkapan informasinya. Ya, silakan Pak Anang. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,